Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Di pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat dari surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-55. Bunyi ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka, dan Tuhan kamu, a'lamu, lebih mengetahui, biman, dengan makhluk-makhluk yang berakal, fis samawati, di beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Walaqad faddalna, dan sungguh telah memberi kelebihan kami, ba'dzan nabiyina, sebagian beberapa nabi, ala ba'dzin, atas sebagian yang lain. Wa ataina, dan telah memberi kami Dawud dan Nabi Dawud Zaburon, kitab Zabur. Satu ayat ini mengandung 3 poin. Poin pertama, Allah memberi kabar kepada kita bahwa Allah itu sangat amat mengetahui semua makhluk yang berakal, baik yang ada di langit lantai 1 sampai langit lantai 7. Semuanya diketahui oleh Allah. Begitu pula makhluk yang berakal yang ada di bumi. Mungkin panjenengan juga tahu dengan tetangga-tetangga panjenengan, namun ketahuannya panjenengan itu terbatas, hanya zahiron, yang nampak saja, yang sedang terjadi saja. Namun Allah Ta'ala tahu, sekarang diketahui oleh Allah, yang akan datang diketahui oleh Allah, yang telah lalu juga diketahui oleh Allah. Kemudian taunya Allah itu zahiron wa batinan, yang nampak diketahui oleh Allah, wujud kita diketahui, yang tidak nampak juga diketahui. Detak-detak jantung kita juga diketahui oleh Allah, bermasalah apa tidak, per menit berapa kali berdetak, itu diketahui oleh Allah. Begitu pula aliran darah, ada penyumbatan atau tidak, mengapa terjadi penyumbatan, semua diketahui oleh Allah. Hanya masalahnya, makhluk-makhluk yang berakal di langit itu apa namanya itu? Kalau di bumi jelas manusia dan jin, itu makhluk yang berakal. Kemudian yang ada di langit sana, yang dibocorkan oleh Al-Quran hanya malaikat. Namun apa ada makhluk-makhluk angkasa yang berakal yang lain? Wallahu a'lam. Yang jelas langit pertama ada man,
langit kedua ada man sampai ketujuh. Man itu lil akil, untuk yang berakal. Kemudian tidak hanya makhluk yang berakal saja yang diketahui oleh Allah, yang tidak berakal pun diketahui oleh Allah. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat kelima. Inna Allaha la yakhfa alaihi say'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah itu tidak tersembunyi atas Dia segala sesuatu yang ada di bumi dan tidak pula yang ada di langit. Artinya makhluk-makhluk yang tidak berakal pun diketahui Allah. Yang ada di bumi diketahui, yang ada di langit diketahui, yang ada di laut diketahui, yang ada di bumi diketahui. Jangankan makhluk hebat seperti malaikat, manusia, jin, dan makhluk-makhluk yang besar lain, makhluk yang kecil-kecil pun diketahui. Lihat dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 59, Allah Ta'ala mengatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah selalu mengetahui makhluk-makhluk yang tidak berakal, baik di darat maupun di bumi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Begitu pula daun-daun yang gugur di kegelapan bumi, Allah pun mengetahui. Wala habbatin, begitu pula biji-biji yang jatuh di kegelapan bumi pun Allah tahu. Baik yang basah maupun yang kering, semuanya berada di dalam Lauhul Mahfuz. Inilah ilmu Allah. Ini poin yang pertama, tidak saya perpanjang. Kemudian poin yang kedua, walaqad fadhalna ba'dzan nabiyyina ala ba'din. Poin yang kedua, Allah memberi kabar kepada kita bahwa semua nabi yang jumlahnya 124.000 orang nabi itu masing-masing diberi kelebihan-kelebihan. Tidak ada nabi yang tidak punya kelebihan. Jangankan nabi, pemimpin-pemimpin pun ada kelebihan-kelebihannya sehingga mengantarkan dia menjadi pemimpin. Sekarang nabi yang diberi wahyu oleh Allah sudah barang tentu punya kelebihan-kelebihan. Namun kelebihan para nabi tidak sama. Tidak sama. Ada yang mungkin kelebihannya mencapai 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, kemudian ada yang 99,9. Kalau full mungkin tidak ada. Ternyata tidak hanya nabi yang diberi kelebihan, rasul pun lebih hebat lagi. Sehingga panjenengan bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-253. Allah mengatakan tilkar rusulu, itulah rasul-rasul, fadhalna memberi kelebihan kami, ba'dhum sebagian mereka, ala ba'din atas sebagian yang lain. Kemudian ayat ini menjelaskan para nabi diberi kelebihan oleh Allah. Rasul lebih hebat. Karena apa? Jumlah nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
itu 124.000 orang nabi. Dari 124.000 itu dipilih 315 orang lalu diangkat menjadi rasul. Berarti rasulnya 315 orang. Ternyata dari 315 orang itu diperos lagi menjadi 5, disebut ulul azmi. Kemudian 5 ini diperos lagi tinggal 2, yaitu khullatullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kemudian 2 ini diperas lagi tinggal 1, menjadi sayyidul anbiya wal mursalin wa sayyidu bani wa adama, menjadi pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, dan pemimpin semua anak cucu Nabi Adam, mulai dari Qabil Habil sampai manusia terakhir akan dipimpin oleh Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa masing-masing rasul juga diberi kelebihan yang lebih hebat. Namun untuk pagi hari ini saya akan menerangkan kelebihan Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain. Kelebihan rasul yang bernama Muhammad dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Kemudian apa kelebihan Nabi Muhammad? Pertama, Pak, yu'rafusmuhu. Nama Nabi Muhammad itu sudah dikenal oleh semua nabi, oleh semua rasul. Walaupun Nabi Muhammad belum wujud manusia, walaupun Nabi Muhammad belum ada, namun semua nabi sudah tahu kalau besok akan ada utusan terakhir bernama Nabi Muhammad. Para rasul pun begitu. Dasar hukumnya adalah surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-81. Allah mengatakan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Ayat menjelaskan, Pak, setiap Allah akan mengangkat orang menjadi nabi atau rasul, selalu diberi janji oleh Allah. Wahai Adam, kamu akan kuangkat menjadi nabi. Di dalam kamu melaksanakan tugas, bila utusanku yang bernama Muhammad datang, maka kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad dan kamu harus membantu Nabi Muhammad. Bagaimana, setuju? Qala aqrarna. Inggih ya Allah, kami setuju. Begitu pula ketika Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi plus rasul. Nabi Nuh pun dijanji oleh Allah, wahai Nabi Nuh, kamu akan kuangkat menjadi nabi plus rasul. Namun di dalam kamu melaksanakan tugas, bila nabiku yang bernama Muhammad datang, kamu harus beriman kepada nabi dan kamu pun harus membantu Nabi Muhammad. Aqrartum, apakah kamu setuju? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kamu jadikan ini perjanjian antara kamu dan saya. Qalu aqrarna. Semua nabi, semua rasul setuju. Sampai Allah mengatakan qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Wahai para nabi, para rasul yang sudah mengadakan perjanjian antara saya dan kalian, saksikan
wa ana ma'akum minas syahidin, dan saya bersama kalian dari golongan yang memberi, yang menyaksikan. Berarti sebelum Nabi Muhammad belum ada orangnya, belum jadi apa-apa, semua orang sudah percaya kalau besok akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Kalau Nabi Isa menyebut Ahmad. Hanya bedanya antara Muhammad dan Ahmad itu apa? Kalau Muhammad dari Mahmudun, orang yang terpuji sosialnya. Kalau Muhammadun lebih terpuji lagi sosialnya. Namun kalau Ahmad dari Hamidun, orang yang terpuji hablun minallahnya. Ahmad lebih terpuji lagi. Makanya Nabi Isa menyebut Ahmad. Mengapa? Karena dirinya orang yang taat beribadah kepada Allah ternyata masih kalah dengan ibadahnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa mengumpulkan rakyatnya, wa mubassiron bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberi kabar setelah dirinya besok akan ada seorang nabi paling akhir secara umum yang bernama Ahmad. Kalau Nabi Isa, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Isa terutus dari kalangan Bani Israel, tidak ada lagi nabi. Kemudian Nabi Muhammad yang paling akhir secara menyeluruh. Makanya Nabi pernah ngomong, wahai Umar, seandainya setelah aku masih ada nabi, maka engkaulah yang layak menjadi nabi. Karena apa? Omongan-omongan Umar, usulan-usulan Umar selalu dituruti oleh Allah. Di antaranya apa? Ketika tawaf, Umar usul kepada Nabi, wahai Nabi, alangkah bagusnya setelah kita tawaf, kita melakukan sholat di belakang makom Ibrahim. Nabi Muhammad no reken, tidak ngereken. Karena apa? Ibadah itu tidak boleh karena usulan itu. Walaupun tujuannya bagus. Landilalah Jibril turun lalu menyampaikan fattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Baru Nabi Muhammad selesai tawaf mundur, kemudian di belakang makom Ibrahim beliau sholat 2 rakaat yang ringan. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Qul. Itulah namanya apa? Hebatnya ucapan Umar, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian yang kedua, Bu Isa linnasi kafatan. Nabi Muhammad diutus itu untuk manusia menyeluruh. Beda dengan yang lain. Kalau Nabi Lot diutus oleh Allah hanya untuk penduduk Sodom dan Gomorrah, berarti Nabi Lot itu nabi lokal, kelas RT, lokal. Kemudian Nabi Shu'aib untuk penduduk Madian, Nabi Saleh untuk penduduk Samud, Nabi Hud untuk penduduk Ad. Namun Nabi Muhammad linnasi jami'an, untuk semua umat manusia. Hal ini bisa jenengan lihat dalam surat Saba, surat yang ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus kamu illa kafatan, kecuali untuk keseluruhan, linnasi buat manusia,
Basiron yang memberi kabar gembira dengan surga buat orang yang mau menerima dakwah, wa nadhiron dan memberi ancaman neraka buat orang yang tidak mau menerima dakwah. Ini menunjukkan setelah Nabi Muhammad terutus, maka semua manusia yang hidup pada zaman Nabi sampai hari kiamat menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain sudah harus tutup buku. Bukunya sudah ditutup. Ibarat jajan di kaleng Pak ya, kan ada batasan apa? Sudah basi apa belum kan? Ada gitu. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan Nabi Muhammad pernah jalan-jalan ketemu Umar, dan di tangan Umar ada buku gede. Nabi Muhammad tanya, "Ya mafiyadik, apa yang ada di tanganmu?" Dengan malu-malu kucing dia menjawab, "Hababi, ini adalah Taurat. Saya buka, saya baca lil muqaranah, hanya sekedar untuk perbandingan saja." Lah kok Nabi Muhammad langsung menanggapi, "Wallahi lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa ayat tabi'ani." Wahai Umar, demi Allah, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak halal untuk dia kecuali harus ikut aku, bosnya Taurat. Seandainya hidup ketemu Nabi Muhammad, maka dia wajib ikut kepada Nabi Muhammad. Tidak halal berarti haram kalau masih tetap mengikuti Tauratnya. Berarti apa? Taurat sudah harus ditutup, kemudian ganti ikut Al-Quran, sehingga Nabi Musa tidak lagi menjadi uswatun secara total, namun ganti kepada Nabi Muhammad. Sampai besok Nabi Isa Pak. Di akhir zaman kalau turunnya Nabi Isa tidak untuk meneruskan Injil. Turunnya Nabi Isa hanya mengemban 4 tugas. Pertama, membunuh Dajjal. Yang kedua, memecah salib itu. Kemudian yang ketiga, membunuh babi. Kemudian yang keempat, wada'ul jizyati, menghapus pajak. Sehingga enak, punya mobil tidak usah pajakan, punya rumah tidak ada pajakan, punya kekayaan tidak ada pajak. Sehingga enak jenengan Pak. Maka berdoalah supaya Isa cepat turun, sehingga tidak ada pajak. Namun resikonya apa? Kalau Nabi Isa wafat turun, ya sudah, keadaan kita menjadi kacau balau karena ada Cak Dajjal yang luar biasa bahayanya. Setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan Pak, ngomong, "Wahai Umar, dengarkan, masami abi min hadhil ummah yahudiyun au nasroniyun summala yattabi'uni illa dakhalan nar." Siapapun dari umat ini, Yahudi Nasrani, sudah mendengar aku sudah datang, ternyata la yu'minu bi, tidak mau beriman kepadaku, pasti masuk neraka. Berarti apa? Dengan kedatangan Nabi Muhammad, kitab Taurat sudah harus berhenti, kitab Injil harus berhenti, kemudian pindah kepada Al-Quran. Itulah bukti Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Berarti Nabi Muhammad itu Nabi kelas dunia, Nabi kelas internasional. Makanya mubalek pun ada kan? Ada mubalek kelas RT, ada kelas RW,
dan seterusnya. Kemudian kelebihan yang ketiga, yud'a bil alqab. Nabi Muhammad itu kalau dipanggil Allah, Pak, tidak pernah jangkar, tidak pernah ngoko itu. Beda dengan memanggil nabi yang lain. Ya Musa la takhaf, wahai Musa, kamu jangan takut. Ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, biasa jangkar. Namun khusus untuk memanggil Nabi Muhammad tidak pernah jangkar. Ya Muhammad, tidak pernah. Makanya silahkan cari di dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kalau panjenengan berhasil menemukan Allah memanggil Muhammad dengan panggilan Ya Muhammad, saya kasih hadiah Masjid Rodul Jannah PN. Karena apa? Karena tidak ada. Karena tidak ada. Yang ada apa? Yang ada ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika titik-titik, wahai nabi. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika, wahai rasul, sampaikan wahyu yang aku turunkan kepada kamu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Ya ayyuhal mudassir qum fa'andir, wahai orang yang berselubung, bangunlah lalu berdakwahlah. Begitu. Dipanggil dengan apa? Itunya, julukan-julukan, lakop-lakop yang bagus. Lah karena kita ini pemilik Al-Quran, Pak, maka kita harus berakhlak seperti Al-Quran. Kalau memanggil Nabi, panggillah dengan kedudukannya. Sebagai Nabi, sebagai Rasul, jangan ya Muhammad, tapi ya ayyuhan nabiyyu, ya Rasul, begitu. Makanya banyak mubalagh mengatakan Allahumma sholli ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin. Berarti diambil nabi yang paling tinggi kan, rasul paling tinggi. Namun nabi punya kedudukan banyak, sayyidu bani Adam, pemimpin anak Adam. Kemudian nabi adalah habib, Nabi Muhammad adalah syafi, dan seterusnya. Namun kedudukan yang paling tinggi adalah rasul plus nabi. Begitu. Kemudian di dalam Al-Quran memang ada lafadz Muhammad, dan itu disebut 4 kali oleh Allah. Namun sebutan Muhammad di dalam Al-Quran itu bukan panggilan. Allah bukan memanggil, namun hanya memberi informasi. Seperti dalam surat ketiga ayat 144, Allah mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali utusan. Sehingga Nabi Muhammad bukan anak Tuhan, Nabi Muhammad bukan jelmaan Tuhan, namun Nabi Muhammad adalah abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah. Karena Nabi Muhammad hamba, maka Nabi Muhammad menghambakan diri kepada Allah, dan penghambaannya luar biasa. Wa rasuluhu, namun walaupun Nabi Muhammad hamba seperti kita, beliau kan menjadi rasul, dapat wahyu dari Allah. Maka kita wajib taat kepada beliau, kita wajib mengikuti kepada beliau. Kemudian dalam surat 33 ayat 40 Allah mengatakan wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu ayah seorang laki-laki pun dari kalian. Berarti ayat ini berkenaan dengan apa? Zaid, anak angkat Nabi. Adat orang jahiliyah bila punya anak angkat dianggap sebagai anaknya sendiri. Sehingga
istrinya mahram untuk bapak angkatnya, kemudian hartanya juga dia wafat, yang mengangkat yang mewaris, anak angkat juga punya hak waris, maka dibatalkan oleh Islam. Kemudian ada lagi dalam surat yang ke-47 ayat 2, Allah mengatakan wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin. Berimanlah kalian dengan Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Fatah 48 ayat 29 ada lagi Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Hanya 4 itu, Pak. Nama Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran hanya 4, namun sebutan itu bukan panggilan. Hanya Allah memberi informasi bahwa Nabi Muhammad itu adalah seperti itu. Kemudian kelebihan Nabi Muhammad yang lain adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidu Bani Adam. Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, dan pemimpin seluruh umat manusia. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamah wala fakhro. Wahai umatku, saya ini adalah pemimpin anak Adam besok pada hari kiamat. Wala fakhro. Saya matur semacam ini bukan untuk membanggakan diri, hanya semata-mata memberi informasi. Besok pada hari kiamat semua manusia akan saya pimpin. Wa biyadi liwaul hamdi yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat di tanganku ada bendera pujian. Kan selama ini jenengan lihat ada bendera PDI, ada bendera Golkar, ada bendera Ormas. Besok pada hari kiamat panjenengan akan bisa melihat bendera, namun liwaul hamdi, bendera puji-pujian, memuji-muji kepada Allah. Itu yang memegang hanya Nabi, yang lain tidak ada yang membawa bendera, sehingga semua orang manut kepada Nabi, ikut kepada Nabi. Kemudian yang kelima, Pak, aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu mahfudhah. Kelebihan Nabi Muhammad yang lain, Pak, adalah semua tutur katanya, semua perbuatannya, semua takrirnya, apapun yang direstui oleh Nabi, mahfudhah, dihafal oleh para sahabatnya, dihafal oleh umatnya. Sehingga rata-rata sahabat itu, Pak, hafal omongan Nabi itu ribuan, bahkan ratusan ribu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal saja, walaupun tidak termasuk sahabat Nabi, Pak, hafal 1.000.000 hadis Nabi. 1.000.000 hadis Nabi. Dan 1.000.000 hadis Nabi itu sudah dikerjakan semuanya, Pak. Yang paling akhir yang dikerjakan apa? Nabi Muhammad potong rambut, memberi bayaran 1 dinar emas. Lah ini Imam Ahmad nabung dulu, Pak, lama itu. Kenapa? 1 dinar kan 4,25 Pak, gram. 1 gram sekarang berapa? 1.440.000. Lah kalau 1 dinar berarti berapa itu? Sekitar 6 juta kan? Makanya nabung, Pak. Setelah dapat duit segitu langsung potong rambut. Setelah selesai dikasih upah 6 juta, Pak. Kira-kira tukang cukurnya ngeblak apa semaput itu? Kan begitu kan? Nah, sekarang bandingkan dengan panjenengan. Panjenengan pernah dipimpin oleh Pak Presiden Soeharto 32 tahun, Pak, ya.
kata-kata, berapa ribu kata yang jenengan hafal dari mulut Pak Harto? Paling-paling piye kabare, seenak melu aku to. Ya Pak. Jenengan pernah dipimpin oleh Gus Dur, yang terkesan apa? Gitu saja kok repot. Jenengan dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi 10 tahun, yang paling jenengan apa? Kok tanya saya? Hanya itu kan, jenengan yang hafal itu, yang lain kan tidak hafal kan? Beda dengan Nabi Muhammad, Pak. Semua perkataannya dihafal oleh para sahabat. Semua yang dilakukan oleh Nabi selalu dihafal oleh sahabat. Apapun yang direstui oleh Nabi, itu pula yang dihafal oleh para sahabat. Beda dengan nabi-nabi yang lain, hanya sedikit-sedikitlah yang sampai kepada kita. Begitu. Kemudian kelebihan yang keenam adalah lahu mukjizatani. Nabi Muhammad itu diberi 2 macam mukjizat. Sedangkan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain hanya diberi 1 macam mukjizat. Yaitu mukjizat hissi, Pak. Kan 2 mukjizat itu, ada mukjizat hissi, ada mukjizat akli. Kalau mukjizat hissi itu bisa diindra, Pak. Yang bisa menikmati adalah orang yang waktu itu bersama dengan Nabi. Contoh seperti Nabi Lut, Nabi Saleh. Umatnya menuntut, wahai Saleh, kalau kamu betul-betul Nabi, kami minta mengeluarkan mukjizat. Kalau kamu bisa mengeluarkan mukjizat, kami akan beriman kepada engkau. Kemudian Nabi Saleh saking kepinginnya mereka beriman, diijabahi. Akhirnya Nabi Saleh sholat dulu 2 rakaat, istilah panjenengan sholat hajat itu. Kemudian setelah selesai, Nabi Saleh tanya, kamu minta mukjizat apa itu? Ternyata permintaannya ghairu makulatil makna, Pak. Permintaannya yang tidak bisa diterima nalar, Pak. Apa itu? Minta onta lahir dari sebuah bukit. Loh, kan lucu kan? Kalau manusia lahir dari manusia itu pas. Kemudian kalau kambing lahir dari kambing itu pas. Lah kok dia nuntut onta lahir dari sebuah bukit? Begitu itu dicoba oleh Nabi Saleh. Ternyata berhasil. Keluarlah seekor onta betina dari sebuah bukit. Semua masyarakat menyaksikan. Makanya onta Nabi Saleh itu disebut naqatullah, onta Allah. Padahal semua onta sedunia ini ya milik Allah, onta Allah kan. Namun yang disandarkan dengan Allah hanya ontanya Nabi Saleh sebagai mukjizat. Orang bisa menyaksikan. Sebagai bukti kalau onta Nabi Saleh adalah mukjizat, pertama lahir dari apa? Bukit. Yang kedua, sekali minum air 1 telaga habis. Yang ketiga, dia mampu mengeluarkan air susu sebanyak air yang diminum. Yang keempat, dia lulut, Pak. Siapapun tidak ada yang takut dengan onta itu. Sampai bayak-bayak pun tidak takut. Kalau dia masuk ke rumah, walaupun ada anak kecil tidur, tidak akan diidak, tidak akan digigit. Begitu, Pak. Makanya wala tamassuha bisu, jangan diganggu. Jangan disentuh untuk menyakiti. Bahaya itu. Ternyata betul setelah ada 9 naga yang dipimpin oleh Qadar bin Salib, langsung onta Nabi Saleh disembelih, Pak. Disembelih. Jadi di kampung Nabi Saleh itu ada 9 preman, Pak. Geng gitu. 9 geng yang dipimpin oleh Qadar bin Salif,
lalu dialah yang mempengaruhi anak-anak buahnya untuk membunuh, menyembelih onta. Gara-gara itu akhirnya apa? Siksaan Allah turun untuk 9 orang langsung tersiksa, untuk masyarakatnya tunggu 4 hari. Hari pertama wajahnya berubah menjadi kuning, hari kedua wajahnya berubah menjadi merah, hari ketiga berubah menjadi hitam, hari keempat barulah fa'akhodat humus soihatu. Terjadi teriakan yang sangat amat keras sehingga kendang telinga mereka jebol, empedu mereka berodol, akhirnya mereka fidarihim jasimin, menjadi bangkai yang jeketang ya, di dalam kampung-kampung mereka. Yang selamat hanya Nabi Soleh bersama orang-orang mukmin. Lah semua nabi dikasih Pak mukjizat khisi, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan pernah dituntut oleh Abu Jahal mengeluarkan mukjizat seperti nabi-nabi yang lain pada waktu itu di malam purnama. Ternyata Nabi Muhammad mencoba. Nabi Muhammad menggunakan apa? Jurus pukulan jarak jauh. Rembulan dipukul oleh Nabi kemudian terbelah, sehingga semua orang satu negeri Mekah melihat kalau rembulan bulan purnama terbelah menjadi 2. Betul-betul terbelah Pak. Abu Jahal tertawa terbahak-bahak, wahai Muhammad, kamu berhasil mensihir mata orang Mekah sehingga bulan yang mestinya 1 namun terbelah menjadi 2. Namun kamu tidak akan berhasil mensihir orang sedunia. Besok pedagang-pedagang dari negeri Sam akan datang ke Mekah. Saya akan tanya mereka bisa melihat bulan pecah apa tidak, gitu. Dilarang betul. Ketika pedagang dari negeri Sam datang, dicek oleh Abu Jahal, bagaimana? Tadi malam kamu lihat apa? Semua cerita bahwa rembulan terbelah jadi 2. Kemudian lama menyatu kembali. Sama dengan tulang kalau patah, kalau masih muda Pak ya, itu bisa kembali lagi ke tempat semula. Namun harus melalui proses. Dan setiap nabi dapat. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan apa? Menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian mengobati orang yang buta tanpa operasi, mengobati abros, orang yang kena penyakit belang putih, dan seterusnya. Nabi Muhammad pun dikasih mukjizat seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad juga sering omong-omong dengan batu. Omong dengan batu, Pak. Sehingga ada batu itu nangis gitu. Kemudian didekati oleh Nabi, ada apa? Allah kan ngomong gitu. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu menungso dan batu. Apakah saya ini termasuk batu yang menjadi bahan bakar neraka? Nabi Muhammad ngomong, kamu kan batu milik anakku Fatimah, tidak menjadi bahan bakar api neraka. Senang Pak. Akhirnya dia ngomong, kalau gitu saya berjanji, saya sanggup menggileskan jagungnya Fatimah ma'asad selama dia masih hidup. Kata Nabi, ndak, sekali ini saja. Berarti batu saja wedi Pak, masuk neraka. Masuk ada film neraka tidak lagi menakutkan, surga tidak lagi dirindukan. Itu berarti apa? Luar biasa kendel-kendelnya itu. Lah beda dengan Nabi Muhammad Pak. Di samping Nabi Muhammad itu dapat mukjizat hisi, Nabi Muhammad dapat mukjizat akli. Akli Pak.
Kalau hissi hanya dinikmati oleh para sahabat yang ada pada waktu itu. Kalau akli, walaupun tidak ketemu dengan Nabi, bisa menikmati mukjizat Nabi Muhammad yang akli itu. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat akli yang betul-betul bisa diterima oleh akal pikiran, yang betul-betul bisa diterima oleh nalar. Mengapa kok bisa diterima? Iya, karena apapun yang diinformasikan oleh Al-Quran selalu hakun, benar, begitu. Contoh, zaman dulu jangan dengar kan, ada ilmuwan yang mengadakan penelitian tentang jagat raya. Ternyata mereka menyimpulkan jagat raya ini asalnya satu benda bergas, gitu. Ya Pak ya, satu benda bergas. Setelah terus terbakar sekian juta tahun, kemudian dingin, kemudian terbelah menjadi berpotong-potong, kemudian akhirnya sebagian jadi langit, sebagian jadi bumi, sebagian jadi matahari, sebagian jadi bintang, rembulan, dan lain sebagainya. Orang yang berhasil menemukan hal itu dapat hadiah, penghargaan Pak ya, dari kelas internasional. Namanya pun masuk di dalam buku orang-orang berprestasi di dunia. Ternyata setelah dia membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 30, dia kagum, loh, ini kan penemuanku itu. Namun mengapa Al-Quran kok sudah mengatakan awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqon fafatakna. Apakah orang-orang kafir tidak melihat sesungguhnya langit-langit dan bumi itu dulunya satu, menyatu. Rotqon Pak, menyatu. Setelah menyatu fafatakna, lalu kami pisahkan. Berarti Al-Quran sudah menjelaskan kalau bumi dan langit itu dulunya satu benda, kemudian seberapa lama baru dipecah oleh Allah, dipisahkan, akhirnya menjadi langit, menjadi bumi, plus segala yang ada di jagat raya ini. Berarti apa? Peneliti yang menemukan hal itu kelejingan apa? Kisinan Pak itu. Kalah dengan Al-Quran, tidak usah diadakan penelitian, Al-Quran sudah memberi bocoran semacam itu. Kemudian dulu orang paham Pak, benda terkecil apa Pak? Atom itu. Sehingga ma huwa atom itu mala yang kosimu, benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi itu. Begitu. Itu abad keberapa itu? Pertengahan abad ke-12 atau ke-19 itu ya. Kemudian baru ditemukan ternyata atom itu bukan benda terkecil. Atom itu ada karena apa? Proton dan neutron kan begitu Pak ya. Sehingga ada lagi yang lebih kecil gitu. Orang yang menemukan hal itu dapat penghargaan yang luar biasa. Ternyata Al-Quran mengatakan dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 61, Al-Quran mengatakan wa ma ya'zubu ar-rabbika mim misqali dzarratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Apapun benda-benda yang ada di langit di bumi seberat atom, semuanya diketahui oleh Allah. Benda-benda yang ada di langit, benda-benda yang ada di bumi, seberat atom pun diketahui oleh Allah. Wala asghara, dan Allah tahu pula
yang lebih kecil dari atom loh ya, asghar min dari. Berarti setelah menyebut atom, Allah menyebut wala asghara min dalika. Tidak tersembunyi pula untuk Allah sesuatu yang lebih kecil dari atom. Wala akbar, dan Allah pun tidak tersembunyi pula sesuatu yang lebih besar dari itu. Illa fi kitabim mubin, semuanya itu sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Berarti kelejinan yang kedua, Pak. Kemudian beberapa abad lagi terjadi, Pak, penelitian orang itu kalau naik ke ruang angkasa itu, maka di ruang angkasa karena ada naqsul oksigen itu. Kekurangan apa? Oksigen itu. Itu orang yang menemukan itu luar biasa, dapat hadiah yang luar biasa gara-gara penemuan itu. Pesawat-pesawat terbang baru boleh terbang kalau membawa oksigen buatan saya. Karena apa? Kalau orang sudah terbang di atas ketinggian 35.000 kaki dari permukaan laut, di sana sudah mengalami apa? Kekurangan oksigen. Karena kurang oksigen akhirnya apa? Dada sempit, sesak nafas. Makanya pramugari biasa ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti mengalami sesak dada, sesak nafas, maka jangan takut. Sebentar aja nanti bisa hilang normal kembali. Karena apa? Setelah ketinggiannya mencapai 35.000 kaki dari permukaan laut, itu pesawat menyemprotkan oksigen lah. Sehingga apa? Orang yang tadinya langsung plong gitu. Itu luar biasa, Pak. Orang kaya raya gara-gara menemukan teori itu, orang menjadi terkenal gara-gara dapat teori itu. Ternyata di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 125, Pak. Allah mengatakan, "Famay yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa yang dikehendaki oleh Allah memperoleh hidayah, maka Allah melapangkan dadanya untuk mengamalkan Islam. Jadi orang itu kalau betul-betul diberi hidayah oleh Allah, Pak, namanya ibadah gak sulit, Pak. Iya, bangun malam tahajud ringan, datang ke masjid jamaah ringan, datang ke pengajian ringan gitu. Beda dengan wa mayurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dha'iqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Namun siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang sesat, maka Allah menjadikan dada dia dha'iqan sempit, harajan sesak nafas, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit, Pak. Berarti Al-Quran menjelaskan orang itu kalau disesatkan oleh Allah, maka Allah berat sekali untuk melaksanakan ibadah. Berat sekali, Pak. Dia mampu mendaki gunung Himalaya 5.000 meter lah ya ketinggiannya. Namun jarak rumah dia dengan masjid hanya 50 meter saja, abot datang ke masjid. Itu namanya apa? Dha'iqan harajan, dadanya sempit, sesak nafas, seolah-olah dia itu naik ke langit. Berarti apa? Orang naik ke langit mengalami dha'iqan harajan, sempit dada dan sesak nafas. Ternyata betul kan? Sesuai dengan penelitian itu. Kemudian bukti yang lain, dzauqul alam, Pak. Rasa sakit. Para ilmuwan menemukan, Pak, orang itu kalau disuntik sakit, kalau disayat sakit, kalau diapakan lagi, Pak, disundep juga sakit. Mengapa? Yang menyebabkan timbul rasa sakit
Ternyata ditemukan, oh gara-gara saraf yang terletak antara kulit dan daging. Itu yang menyebabkan sakit, Pak. Makanya dokter pinter, sebelum disuntik dikasih apa? Cairan untuk menebalkan kulit agar tidak terlalu sakit. Makanya kalau cus gitu ya, hanya celkit, semakin dalam tidak sakit. Karena apa? Daging, bukan saraf. Saraf itu kan terletak antara kulit dan daging. Sehingga yang menemukan hal itu, Masya Allah Pak, dapat penghargaan, dapat hadiah yang luar biasa, pangkatnya pun naik Pak. Tidak satu tingkat itu, tapi beberapa tingkat. Dari bintang 2 langsung 4 itu. Bila perlu bintang 7. Karena apa? Keberhasilan dia. Ternyata Al-Quran memberi penjelasan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 56. Allah mengatakan, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Ini imbalan, Pak. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalnya itu. Ketika mereka dimasukkan ke neraka, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka terkelupas, diganti oleh Allah dengan kulit-kulit yang baru. Loh, Pak. Setelah dibakar kulitnya terkelupas, lalu oleh Allah diganti dengan kulit baru. Setelah kulit baru jadi, dibakar lagi, terkelupas lagi, diganti lagi dengan kulit baru. Jenengan berkomentar, Pak, penggawean gitu. Sudah terkelupas ya sudah, teruskan saja gitu kan. Allah menjawab, liyadzukul adzab, agar mereka merasakan siksaan. Lah kalau kulit terkelupas kok dibiarkan tidak diganti, Pak, mereka seneng, teruskan, monggo, saya dibakar tidak apa-apa, dipukul tidak apa-apa, tidak terasa begitu, karena sarafnya sudah tidak ada begitu, karena sarafnya tidak ada. Inilah Pak, bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat akli, mukjizat yang betul-betul bisa diterima oleh nalar. Namun setelah panjenengan tahu, walaupun Nabi Muhammad punya kelebihan yang luar biasa, Pak, melebihi kelebihan para nabi, para rasul, namun Nabi Muhammad tidak mau disanjung-sanjung setinggi Sidratul Muntaha. Tidak mau. Nabi Muhammad tidak mau disanjung-sanjung setinggi Muntaha, Sidratul Muntaha. Sehingga di dalam hadis diterangkan begini, Abu Bakar pernah bertengkar dengan seorang Yahudi. Gara-gara orang Yahudi mengunggul-unggulkan Nabi Musa di hadapan Abu Bakar, Abu Bakar mengunggul-unggulkan Nabi Muhammad sampai dorong-dorongan, Pak. Seperti orang mau tukaran itu. Akhirnya ketika Yahudi didorong merasa sakit, langsung kabur, Pak, ke rumah Nabi Muhammad. Abu Bakar mengikuti dari belakang. Lah setelah dia masuk rumah Nabi, Abu Bakar pun masuk rumah Nabi. Lalu Nabi Muhammad tanya, ada apa? Orang Yahudi bercerita, saya disakiti oleh Abu Bakar, Bi. Nabi tanya, betul kan? Enggak, Bi, ya saya dorong saja karena dia juga dorong saya. Ada apa masalahnya itu? Iya, Bi, dia ini mengunggul-unggulkan Nabi Musa di hadapan engkau. Saya tidak terima, saya mengunggul-unggulkan panjenengan di atas Nabi Musa. Apa kata Nabi? Astagfirullah Abu Bakar, besok lagi jangan begitu. Kamu jangan mengunggul-unggulkan saya di atas Nabi Musa. Malu saya itu, malu. Mengapa malu?
karena besok ketika trompet yang kedua ditiup, semua manusia bangkit kembali, jin hidup kembali, malaikat hidup kembali, hewan-hewan pun hidup kembali. Setelah semuanya kumpul di maksar, terjadi rajfah, goncangan itu, sehingga soiku semua makhluk pingsan, tidak sadarkan diri. Namun wa ana awaluman afaqo, sementara akulah orang yang pertama kali sadar. Semuanya masih kelenger, sayalah orang yang pertama kali sadar. Begitu saya sadar, subhanallah, lah kok Nabi Musa sudah duduk di atas kursi di bawah arsy Allah, gandul-gandul seperti anak PAUD, anak TK itu, bandulan itu. Sampai saya penasaran, Nabi Musa ini ikut pingsan apa tidak? Padahal saya pingsan, saya adalah orang yang pertama kali sadar. Namun Nabi Musa kok sudah duduk di atas kursi di bawah arsy Allah. Berarti dalam hal pingsangan Mbah, Nabi Muhammad kalah dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Dan semua orang dibangkitkan urotan dengan telanjang. Laki-laki telanjang, perempuan telanjang, orang biasa telanjang, Nabi pun telanjang. Namun wa awalul khalaiki yuksa Ibrahim. Orang yang pertama kali diberi pakaian Nabi Ibrahim. Loh, Nabi Muhammad masih telanjang, Nabi Musa masih telanjang, ternyata Nabi Ibrahim yang duluan dikasih pakaian oleh Allah. Berarti Nabi Muhammad kalah dengan Nabi Ibrahim. Apa? Urusan pakaian. Lah, ini yang menang, Pak. Setelah surga diperlihatkan oleh Allah kepada semua orang mukmin, wa ujlifatil jannatul lil muttaqin, surga didekatkan Allah kepada orang yang bertakwa. Semua orang mukmin sedunia, Pak, kemecer, nanti kemecer ya, sangat ingin segera masuk. Namun sayang pintu gapura surga masih tertutup. Akhirnya apa? Semua orang mukmin berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, ya abana istaftih lana hadzal bab. Ya wahai ayah kami, Nabi Adam, tolong bukakan untuk kami pintu gapura surga ini. Nabi Adam ngomong, aku tidak mampu, karena aku telah melakukan pelanggaran, makan pohon larangan. Seandainya aku tidak memakan pohon larangan, saya dan kamu akan tetap tinggal di surga. Gara-gara khotiati, kesalahan saya, kamu harus hidup di dunia dulu, baru bisa kembali ke surga. Cobalah datang kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata Ibrahim pun tidak mampu, Pak. Karena apa? Seumur hidup beliau pernah berbohong 3 kali, Pak. Berbohong 3 kali. Bohong politik itu, Pak, bukan bohong sejati. Namun gara-gara bohong politik, akhirnya dia apa? Tidak punya hak membukakan pintu gapura surga. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun tidak sanggup. Karena apa? Tanpa sengaja nyampluk orang mati, Pak. Dan itu sebelum jadi nabi kan? Masih muda belia, sehingga tidak mampu. Kemudian datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa pun tidak mampu. Namun ingat, Nabi Muhammad tidak menjelaskan apa sebabnya Nabi Isa kok tidak mampu itu. Kalau Nabi Adam disebutkan sebabnya, kalau Ibrahim disebutkan sebabnya, kalau Musa disebutkan sebabnya, kalau Nabi Isa tidak disebutkan sebabnya. Tapi jenengan bisa ya mengira-ngirakan sendiri. Karena apa? Nabi satu-satunya nabi yang dituhankan siapa? Nabi Isa. Sampai ketika akhirat Nabi Isa ditanya oleh Allah, "Hei Isa, anak buahmu kok menyembah kamu dan ibumu? Apa kamu yang menyuruh?" Kan begitu kan?
Lah akhirnya datanglah kita kepada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sanggup. Nabi sujud di bawah kaki Allah. Kemudian Nabi memuji Allah, menyanjung Allah yang tidak pernah digunakan ketika di dunia. Akhirnya Allah ngomong, ya Muhammad irfa' rasak, wahai Nabi angkat kepalamu. Wa qul yusma, omonganmu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah kamu, permintaanmu akan diberi. Akhirnya Nabi minta dibukakan pintu gapura itu. Akhirnya dikasih, Pak. Sehingga Nabi ngomong, nahnu al-akhirun fid dunya wal awwalun fil akhirah. Saya ini umat yang paling akhir, namun masuk surga paling duluan. Akhirnya dibuka, astagfirullah, Pak. Ternyata apa? Ada jembatan di atas api neraka menuju ke surga. Ma minkum illa waridha. Semua orang yang kepingin masuk surga wajib hukumnya, Pak, melintasi sirat itu. Namun ternyata Nabi Muhammad setelah mengetahui itu ada jembatan di atas api neraka, Nabi tidak jadi masuk. Ingat umatnya, lah kalau saya masuk duluan, bagaimana dengan umatku gitu? Akhirnya Nabi jadi bawabun, penjaga pintu. Umatnya disuruh, kamu suruh masuk. Akhirnya umat Nabi Muhammad terbagi, Pak. Ada yang kalbarki seperti kilat, masuk surga lewat di atas jembatan seperti kilat. Per detik berapa kilo, Pak? 300.000 kilo per detik. Bayangkan. Kemudian gelombang kedua kari seperti angin itu. Gelombang ketiga katoiri seperti burung. Gelombang ketiga seperti keempat al-jariyu seperti lari maraton itu. Kemudian gelombang berikutnya al-masyu jalan biasa, yang paling berat habuan, Pak. Masuk lewat jembatan dengan keadaan merangkak. Semuanya itu bihasbi a'malihim, menurut amalnya itu. Semakin banyak amal ibadahnya, semakin lancarlah menuju ke surga. Kalau panjenengan kepingin bisa masuk surga lewat di jembatan seperti kilat, di antaranya apa? Harus sholat wajib panjenengan full sejak balik sampai wafat, Pak. Tidak ada yang bolong. Kalau itu full, Pak, harapan masuk itu. Kira-kira bisa enggak, ibu-ibu? Tidak ada yang bolong gitu. Ya, kalau ibu-ibu bisa mengkhawatirkan, karena apa? Berhenti haid isya gitu. Ternyata panas mandi, karena apa? Dah sekalian subuh gitu. Akhirnya apa? Isyanya tertinggal. Coba kalau begitu haidnya putus, walaupun jam 10 malam, kemudian mau mandi, kan lumayan. Bisa sholat maghrib, bisa sholat isya, dua kan? Dijamak kan? Berarti ada tambahan. Namun kadang-kadang dah sekalian subuh. Nah ini yang menyebabkan apa? Lobang-lobang. Lah kalau jenengan sudah mengalami lobang-lobang seperti itu, supaya terpenuhi lagi kasratun nawafil, jenengan harus memperbanyak sholat sunnah. Dengan sholat sunnah, maka kekurangan sholat wajib bisa ditempel. Inilah bukti Nabi Muhammad walaupun istimewa, namun tidak mau, Pak, disanjung-sanjung setinggi Sidratul Muntaha. Sanjunglah Nabi sekedarnya sesuai dengan permintaan Nabi. Hadirin yang berbahagia sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.